Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah melakukan thalabul ilmi, mengkaji ilmu huruf hijaiyah tentang martabat hijaiyah alif adam khalifatullah. Semoga kajian kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu hikmah yang bisa mengingatkan kita akan perkara-perkara yang benar-benar menjadi penyambung, penghubung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir-tafsir dari huruf-huruf hijaiyah dalam maqam alif adam khalifatullah ya rabbal. Dalam kajian malam hari ini kita lanjutkan tentang huruf ta di dalam martabat hijaiyah alif adam khalifatullah. Kalau kita melihat posisi martabat alif sebagai martabat adam, sedangkan ba menjadi martabat ibu Hawa, maka ketika kita melihat posisi titik di huruf ba dalam martabat al-insan yang diawali oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa, titik ba itu mewakili simbol perjalanan air maninya Nabi Adam menuju rahim Ibu Hawa dengan simbol huruf ba. Maka ketika titik sir maninya Nabi Adam di huruf ba telah masuk di dalam rahim dengan simbol huruf ta dengan titik 2 di dalamnya, kita melihat simbol bagaimana pertemuan antara rahasia Adam yang berupa air mani dan rahasia Ibu Hawa yang berupa sel telur. Maka 2 titik di dalam huruf ta menjadi simbol pertemuan antara air mani dan sel telur yang kemudian menyatu menjadi segumpal darah. Maka kalau kita membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal ayat ini pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dunia kedokteran belum dipahami atau belum dideteksi bagaimana proses terjadinya satu kehamilan. Taunya dikenalkan dengan segumpal darah. Kenapa? Karena secara visual mata kasat, secara basir, yang bisa diketahui tanda-tanda seorang wanita itu hamil adanya segumpal darah. Jika darah itu telah menggumpal secara ilmu anatomi, secara ilmu medis, atau zaman dulu orang tahunya mungkin pijat bayi ini hamil atau tidak, ada tanda fisik adanya
berongkolan atau gumpalan segenggam kepalan tangan ada di dalam rahim atau perut. Dan itu menunjukkan bukti, oh ini isi. Oh ini ada bongkahan atau gumpalan darah. Maka itu yang bisa dideteksi oleh orang-orang zaman dahulu sebelum adanya teori kedokteran. Atau dengan teori USG. Belum tahu. Tahunya ada gejala fisik dalam bentuk gumpalan darah. Tapi pada awal Nabi Muhammad SAW dikenalkan dengan ilmu yang berkait dengan perkembangbiakan. Padahal Nabi sudah mempunyai anak yang bernama Qasim, atau mempunyai anak yang bernama Siti Fatimah. Tapi ketika itu Nabi juga belum mengerti bagaimana terjadinya proses kehamilan. Apakah dengan bersatunya air mani itu ada yang namanya sel telur? Dan itu tidak tahu ya Nabi. Tahunya diinformasikan dari Al-Quran melalui infonya adalah segumpal darah. Maka kalau kita menarik kesimpulan ketika proses terjadinya segumpal darah itu mau nggak mau berarti kita harus tahu bagaimana proses terjadinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita harus tahu bagaimana proses terjadinya segumpal darah. Sedangkan yang masuk di dalam rahim adalah setetes air mani. Maka pertemuan di antara sel air mani dan sel telur ibu itulah pemicu terbentuknya segumpal darah. Maka jika kita memahami proses ketika huruf ba itu melambangkan keilmuan atau persifatan bahwa titik di bawah ba itu dalam martabat al-insan atau Adam, maka titik ba yang telah masuk ke ruang rahim menjadi titik huruf ta 2, maka disitulah kita memahami dari segumpal darah menjadi bakal jasad bayi. Baru akhirnya ketika Rasulullah memahami makna segumpal darah, pasti ada pertanyaan. Kenapa kok terjadi segumpal darah? Maka Allah menjelaskan lagi dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan perkara air mani. Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfati. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kami menciptakan kamu dari setetes air mani? Maka hubungannya apa air mani dengan segumpal darah? Kok bisa? Dari setetes air mani kok bisa menjadi darah? Padahal air mani warnanya putih, kok bisa menjadi merah? Alhamdulillah, barokallah. Sumenep hadir. Barokallah. Maka kalau kita memahami dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita gabungkan, kita satukan, tentang Allah menjelaskan tentang al-alaq, segumpal darah. Lalu sebelum adanya surat Yasin hadir, dari surat al-alaq ada apa? Apa itu al-alaq? Bagaimana proses terjadinya? Maka penjelasannya di ayat-ayat selanjutnya ketika Al-Quran diturunkan, Allah mengenalkan dengan yang namanya air mani. Kan begitu. Maka secara ilmu biologi, kedokteran, nyata, realita. Terus bagaimana kita selaraskan dengan ilmu rahasia titik ba yang merupakan persifatan tetesan rahasianya Nabi Adam yang berupa air mani. Ketika di titik ba belum masuk, begitu masuk akhirnya ke dalam titik tak menjadi pertemuan antara air mani dan
sel telurnya ibu. Apakah pasti itu akan menjadi seorang bayi? Belum tentu, jika Allah tidak menghendaki. Makanya dengan ilmu kedokteran menjelaskan pertemuan, dengan dunia kedokteran Allah menjelaskan dengan ilmu kedokteran, tapi dengan ilmu huruf Allah pun juga bisa menjelaskan dengan titik huruf. Makanya titik di huruf ta kita maknai perjalanan air mani Adam ketemu dengan sel telur ibu, akhirnya menjadi segumpal darah. Perjalanan titik mani Adam alaihissalam telah dikehendaki Rabbul Alamin. Nah, ini suatu kodratullah yang tidak bisa dibantah. Karena ini adalah kodratullah bagaimana Allah untuk menciptakan beranak pinaknya Bani Adam dalam klasifikasi golongan hewan. Ya. Maka klasifikasi Bani Adam dalam golongan hewaniah itu pasti terikat dengan hukum alam. Makanya persifatan Adam dengan apa-apa yang dimiliki Adam ketika bertemu dengan pasangan atau lawan jenisnya, yaitu Ibu Hawa, dari sisi martabat hewaniah atau hewan biologis pasti beranak pinak. Makanya tidak bisa dipungkiri dari segi ilmu kedokteran, dari sisi ilmu Al-Quran, dan juga dari sisi ilmu huruf. Ini kompleks. Pelengkapnya kompleks. Ya. Jadi gak bisa ilmu itu tidak saling berhubungan. Apalagi di zaman modern ada yang namanya ilmu genetika. Makanya genetikanya Nabi Adam kalau tidak disatukan dengan genetikanya Ibu Hawa, tidak bisa ketemu. Makanya ibu mewakili daripada darah, daging, dan sebagainya. Dari sisi ayah mewariskan genetika tentang tulang, sumsum, pemikiran dan kecerdasan, sifat-sifat yang saling menyilang. Ini teori genetika. Maka pertemuan titik tak itu jelas logis sekali. Bertemunya dua rahasia. Rahasia ibu dan rahasia ayah. Inilah menyatunya secara alami sifat genetik mani ayah dan ibu dalam alam kandungan. Kita perlu diwaca genetiknya wis muni. Ya Allah. Maka penyatuan secara alamiah ini terbentuklah calon bayi dalam kandungan ibu. Ini tanda awal penyatuan wakil jasad yang diawali dengan zigot. Apa itu zigot? Dalam teori ilmu biologi, zigot itu adalah bentuk awal pertemuan air sel mani dengan sel telur menjadi yang namanya zigot. Embrio, bakal janin. Lalu menjadi embrio. Lalu menjadi segumpal darah. Lalu menjadi tempat jantung bergerak. Yang menjadi pertanyaan, kalau semua itu berawal dari segumpal darah,
Berarti segumpal darah itu pada intinya harus ada sirkulasi pergerakan darah. Berarti organ yang pertama Allah ciptakan adalah darah, saraf darah, aliran darah, baru jantung. Benar? Makanya dari situ. Maka jika Rabbul Alamin menghendaki janin ini menjadi insan yang akan disempurnakan kejadiannya, maka saat usia janin 3 bulan siap untuk diturunkan dari Rob pada setiap jasad janin yang merupakan sifat hayat. Kehidupan janin itu diawali dengan adanya detak jantung. Karena detak jantung dan darah itu masih membawa sifat hayati, belum menerima persifatan untuk membawa roh idofi. Inilah persiapan wadahnya roh. Makanya keterangan guru saya, wadahnya roh itu adalah nyawa. Nah sekarang nyawa itu terbentuk dari apa? Nyawa itu berawal terbentuk dari gerak mani. Gerak mani, ya kan? Atau gerak sel, lalu menjadi gerak segumpal darah. Gerak segumpal darah lalu menjadi gerak jantung. Maka disitulah wadah untuk bersemayamnya nyawa diawali dari jantung. Maka akhir nyawa seseorang bukan dari napas, tapi jantung. Detik-detik terakhir meninggalnya seseorang itu pada detak jantung. Bukan nafas. Nafas terakhir, karena gerak nafas itu untuk menggerakkan tenaga, kekuatan tulang dan urat. Ya kan? Karena nafas itu menggerakkan kekuatan tulang, urat, daging. Tapi kalau gerak jantung dengan darah, dia menggerakkan energi apa? Organ rasa. Maka yang terakhir keluar dari diri manusia itu adalah nyawa yang membawa sifat rasa. Itu dibawa oleh jantung, detak jantung. Tapi kalau nyawa yang dibawa oleh gerak napas, dia untuk memberi energi kekuatan gerak badan. Maka kita harus bedakan. Nafas itu memberikan kekuatan gerak badan, jantung memberi kekuatan gerak perasaan. Makanya kalau orang jantungan itu sebenarnya perasaannya yang terserang. Tapi kalau orang yang kena pernapasannya, dia cuman tidak punya daya, lemes. Dia tenang jiwanya, tapi cuman tidak mempunyai kekuatan energi fisik. Makanya orang kalau napasnya kuat, fisiknya kuat. Tapi kalau orang jantungnya kuat, dia jiwanya kuat. Itu bedanya. Kestabilan jantung itu mental masalahnya. Tapi kalau orang napasnya kuat, belum tentu mentalnya kuat. Gitu. Makanya nyawa terakhir itu di jantung berupa rasa, napas, itu yang kekuatannya. Maka pertama kali
yang tercipta di dalam janin manusia itu kan ya jantung itu. Untuk mewakili sifat roh hayat biar hidup. Itulah proses terbentuknya nyawa itu pertama dari gerak darah. Pergerakan darah atau ketika bayi di dalam jantung, ketika bayi di dalam rahim ibu, apakah bayi itu mempunyai gerak badan? Belum punya tulang, belum punya urat, saraf. Maka tidak diperlukan gerak ketika dia tidak bernapas. Maka bayi di dalam perut ibu ketika tidak terlalu banyak bernapas, geraknya nggak banyak. Nah, kalau bayi di dalam perut ibu banyak bernapas, ya terlalu banyak bergerak di dalam perut. Bahaya, ya kan? Mulai kakean, tawuran di jero weteng. Makanya kalau di dalam perut itu napasnya nggak terlalu banyak, ya nggak banyak gerak. Tapi kalau yang bergerak itu apa? Jantung dan perasaan. Ilmu baru ini bisa kita memahami. Jarang kita mengupas ilmu seperti ini. Karena kan dengan ilmu totalitas penggabungan, kita akhirnya bisa membuka rahasia-rahasia penciptaan. Kenapa bayi di dalam perut ibu gak banyak bergerak? Ya karena dia gak banyak bernapas. Kalau di dalam bayi itu nafasnya sudah bergerak, wah alamnya gak muat. Gelek musuh. Dan napas itu kalau sampai bergerak di perut ibu sih gelek musuh. Ibu yang perutnya ditonyo nih, dul. Ya. Makanya kalau orang semedi, dia banyak napas gak? Enggak, napasnya pelan. Ketika napasnya pelan, akhirnya apa? Badannya itu teratur, jantungnya akhirnya menjadi teratur. Ya seperti itu. Kenyataan perbedaan tenaga yang dihasilkan oleh napas dan tenaga yang dihasilkan oleh gerak nadi, darah, dan jantung. Sehingga roh yang wujudnya menyatu dan meliputi pada sifat akal menjadi alim, sifat nafsu dengan irodatnya. Maka sejak itulah sang janin mulai berwujud secara alami dalam kehendak dan pendidikan rohnya untuk menjadi bakal bayi yang akan disempurnakan dengan sifat-sifat Rabbul Alamin menjadi diri-diri yang akan mewakili sifat-sifat ketuhanan. Maka yang dipersiapkan apa? Wadahnya dulu. Akhirnya wadah jasad insan kamil itu yang disempurnakan jasadmu wa suwarukum wa ahsana suwarukum, fa ahsana suwarukum, membaguskan rupamu, memperindah rupamu dan membaguskan fa ahsana suwarukum, sehingga ada permasalahan lahir dan batin. Suwarukum itu memperbaguskan rupa, fa ahsana membaguskan perkara yaitu nanti perbuatan sifat-sifat roh idofi. Makanya ahsana swarukum itu nantinya menjadi gerak sifatnya roh idofi. Jadi nggak bisa disamakan antara nyawa dan roh. Nyawa karakternya sendiri, roh karakternya sendiri. Itu. Inilah dua sifat batin yang akan diuji Allah. Dalam wujud apa? Akal dan nafsu. Ya, Pak. Sing Mas Jeporo mau permasalahan nih. Gerak akal itu dikendalikan oleh
nafsu. Nafsu yang sudah disetujui oleh kekuatan kolbu atau sifat kodratnya kolbu. Makanya kalau kita memahami sistem rasa di dalam diri kita, siapa di dalam diri kita ini yang sebenarnya merasakan apa yang dirasakan. Merasa itu dalam diri kita itu sebenarnya perbuatannya nafsu. Nafsu ini bagaikan ujung rasa. Dan nafsu ini bagaikan karakter sebuah rasa. Lalu bagaimana dengan hati? Apakah bukankah hati yang merasakan? Hati itu ibaratkan sebuah ruang yang isinya tergantung nafsu. Kalau seandainya hati itu bagaikan kaca ataupun bagaikan gelas, maka warna gelas itu akan menjadi beraneka ragam macam warnanya tergantung isinya. Maka isi yang ada di dalam gelas itu atau isinya kolbu kita, yaitulah rasa apa-apa yang dirasakan oleh nafsu kita. Ini harus kita pahami. Nah, kalau kita nggak mengerti semua adalah hatiku, loh, hati itu tergantung isinya. Hati bisa menjadi merah karena amarah, hati bisa menjadi putih karena mutmainah, hati bisa menjadi alwamah karena keinginan nafsu alwamah menjadi kuning, hati bisa menjadi warna hitam karena nafsu ananiyah atau sufiyah. Maka warna hati itu sebenarnya tergantung daripada warna nafsu kita. Jadi kalau kita ingin mengenal rasa diri kita sebenar-benarnya, ya kita kenali rasa-rasa yang timbul dari nafsu kita ini. Makanya ketika Allah memanggil seorang hamba itu yang dipanggil bukan hatinya, tapi apa? Nafsunya. Ya ayuhan nafsu mutmainah. Bukan ya qalbi mutmainah. Ya, enak no, kalau yang dipanggil qalbi mutmainah ala bidzikrillah tasmainul qulub. Hanya orang-orang berzikir aja yang dipanggil Allah qalbunya mutmainah. Enggak tak? Kalau orang yang qalbunya enggak mutmainah, masa orang enggak dipanggilan? Maka di sini yang dipanggil Allah semuanya jiwa-jiwa itu, nafsu-nafsu kita. Khususnya yang sudah tenang. Untuk apa? Meningkatkan kualitas rasa nafsu. Ada dari tingkatan bawah rasa nafsu amaroh atau alwamah. Dari rasa alwamah naik ke nafsu amaroh. Dari nafsu amarah naik ke nafsu mulhimah. Dari nafsu mulhimah naik ke nafsu supiyah. Dari nafsu supiyah naik ke nafsu ananiyah. Baru ketika sudah lepas menjadi nafsu mutmainah, ini yang dipanggil untuk penyempurnaan. Ya ya nafsu mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Prestasinya jangan hanya tenang, tapi harus ridho. Karena nafsu itu kalau masih dalam tingkat ketenangan, ya kalau tenang karena kecukupan, kalau nggak kecukupan, kembali ke tingkatan alwamah. Disinilah panggilan Allah terhadap nafsu mutmainah tidak semudah mutmainah naik pangkat menjadi radiyah. Justru ketika naiknya nafsu mutmainah akan mendapatkan banyak ujian. Ujiannya apa? Pada kodok kodarnya Allah, khairi wa syari minallah, ridho apa tidak? Itu masalahnya. Nah, kita kadang-kadang ridho ketika kita mengalami suatu kenikmatan, mengalami suatu kecukupan. Ketika dihadapkan dengan ujian Allah yang tidak
menyamankan atau mengenakkan hati dan perasaan? Apakah kita masih dalam keadaan mutmainah dan ridho? Nah, ini yang sulit, makanya naik pangkat. Aja enak tok gara-gara sebab kecukupan, akhirnya tenang. Oh tidak. Maka di situ para nabi diuji untuk mencapai tingkatan rodiyatan mardiyah, seperti Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Ayub dalam kesakitan, Nabi Ishak dalam keterpisahan dari Yusuf, Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Karena prosesnya Nabi itu untuk mencapai tingkatan rodiyatan mardiyah. Walaupun dia sudah menjadi Nabi, tapi dalam tingkatan nafsu mutmainah, disitulah ujian yang berat yang dialami Nabi. Ridho atau tidak. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kolbu itu ibaratkan gelas putih, tergantung nafsunya itu mau menjadi nafsu jenis apa. Lalu amah, silahkan. Amaroh, ya monggo. Mulhimah, teruskan. Supiyah, ya jangan tanggung-tanggung. Mutmainah, nikmatilah. Maka kita sudah digarisbawahi oleh Al-Quran. Ya ayuhan nafsu mutmainah, irji, kembalilah. Kembali secara totalitas, gak pilih-pilih. Kembali penatok, kembali surga. Jangan dulu ridho aja belum kok masuk ke surga. Maka dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan mardiyah aja belum terlampaui kok sudah bayangannya surga dulu. Tidak bisa. Makanya tidak semudah kita mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ini kan kunci. Masuk enggak? Ya kalau masuk ya syaratnya yang mutmainah radiyatan mardiyah. Bawa kunci, tapi untuk membuka. Membukanya ya radiyatan mardiyah. Itu kan. Karena di situ fadkhulil fi ibadi fadkhulil jannati. Loh ini loh perintah ya Allah ya. Maka kata fadkhulil jannati ini kan karena apa? Kita diperintah untuk masuk menjadi nafsu mutmainah radiyatan mardiyah, ya diperintah. Jadi kita harus selektif dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, walaupun satu ayat. Tapi setidaknya kan kita kan pegang kunci. Ya. Tidak semudah mengatakan orang Islam pasti masuk surga, orang mukmin pasti masuk. Ya sebentar dulu, syaratnya gimana? Ya kan? Makanya kita nggak boleh arogan atau takabur merasa kita ahli ibadah. Sudahkah mutmainah? Sudahkah rodiyah? Sudahkah menjadi maqam mardiyah? Ya silakan tanya pada diri masing-masing. Itulah kedudukan huruf ta, simbol janin dalam kandungan ibu. Sehingga ketika saat bayi 3 bulan di dalam rahim, ini menjadi jagat kecil. Makom wahidiyahnya bayi, makom wahidiyahnya manusia. Loh kok bisa? Dia menjadi percampuran pertemuan diri bapak, diri ibu, dan dirinya sendiri. Kalau sudah menjadi dirimu sendiri, jangan jadi dirinya bapakmu. Jika menjadi dirimu sendiri, ya jangan menjadi dirinya ibumu. Karena kalau sudah menjadi bayi, walaupun masih di dalam kandungan ibu, kita masih menjadi persatuan antara anak dan ibunya. Itu makom wahidiyahnya dengan ibu. Ketika sudah nantinya menjadi bayi yang siap lahir,
ya jadilah diri kita sendiri. Walaupun kita sudah menjadi diri kita sendiri, ya kita harus sadar diri kita itu ya bagian dari ibu kita, ya bagian dari bapak kita. Ketika kita tahu diri saya adalah juga diri ibu saya dan juga diri ayah saya, itulah kesadaran wahidiyahnya makom Bani Adam. Karena dia tahu percampuran dari ayah, ibu, dan dirinya sendiri. Martabat wahidiyahnya Bani Adam. Tak merupakan simbol dari janin di dalam rahim ibu yang telah dimasuki roh ke dalam janin kisaran usia 3-4 bulan yang disertai dengan akal dan nafsu. Maka 2 titik yang ada di huruf ta itu juga menunjukkan rahasia batin bagaimana roh idofi itu diwujudkan secara dominan pada akalnya manusia dan pada nafsunya manusia. Makanya manusia itu dilebihkan akalnya dengan ilmu dan dilebihkan irodatnya dengan nafsu. Sekarang yang bisa menciptakan sesuatunya siapa? Di antara hewan. Hanya manusia. Ini ilmu baru. Kalau kita merujuk kepada ayat Allah, inama amruhu idza arada san ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya inama amruhu urusannya. Apabila mengendaki sesuatunya, jadi maka terjadi. Itu kalau Allah mengendaki dengan cara Allah menjadikan. Makanya ketika manusia dibawahi sifat irodat dilebihkan daripada hewan. Kalau sampai tidak kuat kehendaknya, sampai ini gak nyapo-nyapo. Sampai gak punya kehendak, ya gak nyapo-nyapo. Gak mau menciptakan ini, gak mau menciptakan ini, gak membuat ini, gak berkarya. Karena kita tidak mempunyai kehendak yang sangat kuat. Maka ketika manusia itu dilebihkan kehendaknya, dia bisa membuat HP, bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat kapal, bisa membuat kereta api, bisa membuat rumah. Itu sifat penciptaan daripada karya manusia gara-gara dilebihkan sifat irodatnya, kehendaknya. Benar gak? Makanya bedanya kalau manusia itu dia harus berbuat dengan tangannya. Kalau Allah kehendaknya hanya cukup kun fayakun. Jadi pahami ya? Sama-sama dalam martabat irodat, kuat irodatnya, kuat kehendaknya. Bedanya kalau Allah ayakula lahu kun fayakun, kalau manusia harus berbuat dengan pikirannya. Makanya Allah menyertai kehendaknya dengan ilmu. Kalau Allah tidak menyertai kehendaknya dengan ilmu, manusianya berkehendak saja tanpa ilmu, jadinya ngawur. Itulah Allah melebihkan manusia itu dengan ilmu, agar Allah menjadikan manusia bisa mewujudkan segala kehendaknya. Bedanya cuma tidak bisa kun fayakun. Ini lebih jelas lagi tuh. Nah, jadi dominansi sir di dalam diri manusia yang awal itu adalah ilmu dan kehendak. Maka kalau kita melihat orang gila, dia tidak punya ilmu, juga tidak punya kehendak. Arep nanti, mbuh. Wis apa? Ora roh. Arep nyapa? Mbuh. Bingung. Bingung nang. Bingung.
Ya mesti bapak ya ora duwe kehendak ya ora duwe ilmu. Takonono. Wis apa mbuh? Ya kan? Ya karena dia dilebihkan iradat tidak digunakan, dilebihkan ilmu tidak diandalkan. Itu menungso sejati itu. Sejatine menungso wong sing iso nggunakne akale lan iso ngewatno kehendake. Wis iku tok. Lek gak iso, ya dadi gendeng. Kan dadi kewan. Ayo pilih endi? Dadi menungso sing sejati ya gunakne akale ya gunakno jangan halu tok kesurupan tok. Ya kesurupan nih ora mikir ora karep. Hilang sifat menungsone, bener gak? Jelas nana. Kayak sifat sampurane menungso kok balik ning sifat kewan atau sifat jin. Aduh, martabate mudhun. Ya enggak? Gara-gara anak akal pikiran dan kehendak iso gawe HP. Iso gawe internet. Jajal gak punya kehendak, kemudahan. Halo. Halo. Ya perlu omong gak usah gawe HP gede. Titik layarin nang langit ngene angin. Wah, istimewa nih. Halo, kangge layar. Kasap tanpa layar. Layare niku teke dhewe-dhewe pasang chip. Bayar piro? Ya itulah jati diri manusia itu sebenarnya pada ilmunya dan iradatnya. Sehingga dijelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum wa ajala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan menyiapkan roh. Nah sekarang apa? Dia menyempurnakannya. Berhenti. Apa yang disempurnakan Allah? Swarukum. Allah membaguskan sistem jasad manusia. Wajah, bentuk tubuh, kapasitas otak, ya kan? Bentuk hidung, semua Allah baguskan dengan sifat al-musawirunya Allah kepada diri jasad manusia. Nah, ini yang dimaksud menyempurnakannya, swarukum. Lalu ketika Allah fa'ahsana swarukum dan Allah membaguskan rupamu yang sempurna itu, disinilah Allah meniupkan roh ciptaannya. Maka kalau kita bicara masalah ihsan, kebagusan, kebagusan san, itu berkait dengan Allah meniupkan ruh, yaitu roh idofi. Maka bagusnya manusia itu bagaimana perbuatan roh idofinya membawa sifat-sifat ketuhanan. Bukan bagusnya sifat-sifat dohirnya. Nah, karena di sini yang Allah sempurnakan itu pertama adalah dohirnya dalam wujud rupa, kemampuan fisik, baru Allah menemukan ruh. Disinilah gerak ilmu dan gerak iradat yang menjadi batin badan yang disempurnakan. Karena apa? Ketika masih menjadi segumpal darah, belum ada penyempurnaan jasad atau belum di swarukum. Apa itu? Membaguskan rupa. Belum dibaguskan. Makanya masih segumpal darah.
Begitu dibaguskan, itulah Allah menyempurnakan bentuknya dengan al-musawirunya, lalu menyempurnakannya lebih dalam sisi batinnya dengan meniupkan roh di dalam jasad itu, yaitu yang disebut dengan roh idofi. Roh idofi inilah yang menjadi beban amanah bagi Nabi Adam dan anak turunnya untuk mengemban amanah Khalifatullah, mewakili sifat-sifat ketuhanan. Bisa dipahami ya? Karena berangkat dari roh idofi itu ada emban tugas Khalifatullah. Maka itulah makna daripada huruf ta yang sangat jelas sekali menjelaskan perkara tajali sifat alim dan irodat secara batin. Dari sisi badan menjelaskan perjalanan Allah menyempurnakan kejadian kita diawali dengan pertemuan mani ayah dan sel telur ibu, lalu menjadi segumpal darah. Ayatnya jelas. Makanya kalau kita itu membaca Al-Quran, ya jangan Al-Quran tok. Korelasinya dengan semesta alam itu loh, sangat terikat. Korelasinya dengan huruf juga sangat terikat. Makanya kita itu jangan menjadi orang yang gak mau tahu. Ojo pokoknya Al-Quran. Pokoknya Al-Quran terus maunya apa? Buat apa Al-Quran itu kok pokoknya Al-Quran. Kaji yang sangat dalam, kaitkan, korelasikan dengan semesta alam. Dan semesta alam itu isinya apa? Semuanya. Lalu ngaji ilmu huruf, alif simbol zakar bapak, bak simbol rahim ibu. Sudah bingung, ilmu sesat. Justru yang tidak memahami itulah orang yang tersesat. Dia nggak tahu dari mana asal kejadiannya. Dari zakar bapak yang tegak seperti alif nggak paham. Dari farji ibu yang seperti rahim ibu, dari rubak kok nggak paham. Itu simbol alam. Isi dari alam semesta itu termasuk juga huruf. Bahkan sebelum ada alam semesta, kunnya Allah itu juga bihuruf. Ayakula, bayangkan itu. Jika Allah menghendaki dia berkata, apa ayakula itu tidak menggunakan huruf? Apanya bisu? Ayo orang-orang yang memahami ilmu huruf, mari kita kuatkan pemahaman kita. Kita tidak bisa masa bodoh. Karena apa? Ilmu huruf di dalam Al-Quran itu sudah sangat disinggung-singgung oleh Allah. Nun, sod. Jangan kita itu menjadi orang buta huruf Al-Quran gara-gara kita dibutakan mata hati kita kecenderungan ingin surga, selamat neraka, tapi tidak pernah tahu ada apa di balik kalamullah yang tersurat di dalam Al-Quran seperti Toha, Yasin, Alif Lam Mim. Mari kita mencoba dulu. Tidak ada kata salah. Allah Maha Pemaaf. Hanya orang-orang yang takut tersesat itu gara-gara apa? Karena di depan matanya yang ada ketakutan dulu dengan siksa neraka.
Ini penyakit mental sebenarnya bagi orang-orang yang mau mencapai tingkat kecerdasan tinggi. Makanya orang-orang yang paling kuat imannya adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya, bukan mendalam ketakutannya. Takutnya kepada Allah bukan neraka, takutnya kepada Allah khosyatilah. Beda ya, khauf sama khosyatilah. Khauf itu bisa dikatakan ketakutan, terbirit-birit. Tapi kalau khosyatilah itu lebih cenderung kepada takdim, sungkan, menghargai, menghormati. Makanya harus kita bedakan takut kepada Allah itu yang seperti apa. Khosyatillah atau khauf ilallah. Sama-sama wedinya. Wedi karena sungkan, wedi karena menakut. Silahkan. Ayo dikaji sama-sama. Mumpung masih urip. Hidup sekali harus punya prestasi. Ya. Jangan jadi penikmat. Sehebat-hebatnya orang siapa? Orang yang menciptakan Android. Bisa mengumpulkan dunia dengan cara Android. Itu orang paling cerdas. Ya seperti itu. Jangan menjadi penikmat Android. Penikmat Android modalnya modal duit. Duitnya oke itu ke Android yang paling. Tapi orang yang paling istimewa, orang bisa menciptakan Android. Ya seperti itu kualitas kita. Di sini Android kita itu di otak Android kita itu. Benar gak Mas? Benar. Tapi kalau surga neraka di mana posisinya? Ini di mata. Sama badan. Benar gak? Gak akan artinya apa-apa surga neraka kalau kita gak punya badan. Maka penikmat surga dan neraka itu ini di badan kelasnya. Nafsu dan badan. Karena keraton nafsu ada di badan. Irodat, membawa sifat irodat, kehendak. Makanya kalau nafsu tidak kuat, gak punya kehendak, badan luyu. Gak nafsu makan, gak punya birahi. Karena apa? Irodatnya lemah. Gara-gara ilmu bangkit irodatnya. Bener gak? Wow, irodatnya kuat. Enak apa gak apa kok bau. Nyama ngopo sampean? Ya. Akhirnya irodatnya makanya di situ. Irodat kehendak kita itu tergantung observasi akal dan mata. Gara-gara sampai melihat teman tetangga punya mobil mewah, wow, pengen nggak? Ya itu irodat. Akhirnya berusaha mencari rezeki. Wow, kok bisa naik haji? Berusaha mencari. Nah kalau nggak ada tetangga yang haji, kepengin nggak? Nggak pengen. Nggak pengen. Kebalik. Ya dah. Makanya kalau nggak ada surga dan neraka, sampean kepengin nggak? Nggak pengen. Nggak pengen. Surga itu nggak ada di depan mata, hanya dikabari, divisualkan. Bener kah? Okay. Makanya jangan sampai otak kita itu hanya berisi tentang bagaimana surga, bagaimana neraka. Karena itu menjadi kesenangan nafsu. Kalau bisa, kecerdasan akal kita itu untuk berpikir tentang sifat haknya Allah, sifat esanya Allah, sifat kebesarannya Allah. Murni nantinya, bersih. Imannya juga iman bersih, tauhidnya tauhid bersih, ibadahnya juga ibadah yang bersih. Walaupun Allah memerintahkan untuk berharap surga dan takut neraka, itu karena bagiannya daripada mata dan nafsu dan jasad. Kalau tanpa mata, tanpa nafsu, tanpa jasad, kita hanya pakai gerak akal sama roh. Jadinya siapa? Malaikat.
Ya, malaikat itu kan otak sama roh tok. Ilmu sama roh. Malaikat itu. Kalau sampai jasad, akhirnya jaluk pena. Ya surga. Lah apa mau jenenge wetenge luwe? Gorane ngelak. Wetenge luwe gorane ngelak, rokok ngombe kopi. Ya surga. Surgane jasad. Bener tak, Mas? Bukannya surgane jasad itu sok disempurnakan di alam akhirat, alam pembalasan. Tapi lek surgane batin, ilmu posisine. Kebenaran al-haq. Waalaikumsalam. Ya tinggal kita bergelut dengan rohani kita atau bergelut dengan jasmani kita. Nah, makanya kalau butuh jasmani akhirnya butuh surga. Butuh nek gawe urip sing jasmani mesti butuh sego, butuh kopi, butuh rokok. Enggak. Makanya wong poso wong semedi iku ora oleh mangan gale rokok. Sing urip kudu roha nine ya to. Wis medi kok rokok. Ya karena melek ae mek rokokan kedil. Karuan ngaji penak iso rokokan. Iso ngopi. Ya wis medi ora iso rokok, ora iso ngopi. Rokane ini gak munggah-munggah. Ya kan gak dong. Pengen banget pengen semedi tapi gak ilmune. Setire ora enak. Ya Mbah. Ngangap pangop ngantuk jujunge luwe. Ya to, turu ae, semedi kok turu. Semedi kok turu. Jarene wis usul Mbah iki. Turu nek to turu, rasane sing penak ya ngene penak semedi karo ngaji. Ya ngene penak ya. Malah enteng pikiran. Yang penting kan tercerahkan. Jadi paham ya, perjalanan diri kita itu ketika titik ba itu membawa sifat hayat. Ketika menjadi huruf ta membawa sifat alim dan iradat. Kita diberi kemampuan berilmu dan diberi kemampuan untuk berkehendak. Kehendak kita kuat, kalau gak diimbangi ilmu ya rasanya nyapo-nyapo. Gak bisa apa? Punya ilmu kalau nggak punya kehendak, ya menjadi sebuah konsep saja. Nanti saya akan gini, saya nanti akan beli pesawat terbang. Nanti setelah saya beli pesawat terbang banyak saya akan beli apa? Beli kambing loh kok turun. Ternyata masih sebuah angan. Ya, itu perkawinan antara angan-angan dan keinginan harus satu. Keinginan banget tapi gak punya angan. Angan-angan banget gak punya keinginan. Itulah pentingnya kita memahami sifat akal dan sifat nafsu. Pas mau kajinya kayak pertanyaan ini Mas Hen. Cemoro Mas. Ya Mbak. Ya kan? Muka Mas Hen tercerahkan, ya kan? Berarti khotir robanine kudune jawabane kan ilmu iki to, Mbak. Mas Hen, muga-muga saged nyimak Mas Hen. Ya. Makanya sifat itu yang ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum? Apa aku gak pangeranmu? Qalu bala basaidna. Aneh kan? Urung bisa ngucap, urung punya lisan kok bisa mengatakan qalu bala. Padahal belum punya lidah. Tapi kok bisa qalu. Berarti qalu yang tanpa jasad berarti kan ada huruf. Mau gak mau huruf itu melekat kepada roh dan ilmu. Mereka
Maka untuk menjelaskan ilmu wasahidna, nah, wasahidna itu kan di sini wasahidna itu posisinya. Bala, padahal belum punya mulut. Kok bisa mengatakan kolu bala wasahidna? Berarti huruf itu untuk menjelaskan perkara ilmu. Dan ilmu untuk menjelaskan perkara roh. Persatuannya roh, ilmu, huruf, baru diwujudkan dengan adanya iroda. Makanya kalau bagi martabatnya uluhiyah, inama amruhu ida artan sayan ayakula lahu kun ayakun. Nanti Allah berkata dengan huruf. Hurufnya Allah gimana? Macam-macam. Huruf Madura bisa, huruf Cina bisa, huruf Arab bisa. Iya kan? Maha huruf Allah. Huruf Suryani. Makanya kalau kita paham, mau nggak mau akhirnya apa? Ilmu huruf pasti bergantung. Huruf bergandeng dengan ilmu, ilmu bergandeng dengan roh. Baru penjelasannya kalau bagi manusia lewat lidah dan bibir. Jadi ya, nah, yang namanya lisan. Nah, bagi Allah tanpa lisan, tanpa mulut. Makanya ilmu huruf itu juga dikatakan ilmu tua. Karena menyertai ilmu. Ilmu tua, ilmu termasuk bagian cepat kodim. Karena sebelum Allah berirodat untuk mewujudkan apa, kalau nggak ada ilmunya, Allah mau mewujudkan apa? Makanya dikatakan perbendaraannya Allah itu ya ilmu itu. Sama harus karep apa? Mbuh. Karep pengen apa ya? Ya, pengen apa? Bingung, pengen apa ya? Masa Allah bingung, aku pengen apa ya? Tidak mungkin bagi Allah, ketika Allah pengen, di dalamnya sudah tersimpan itu rahasia ilmunya. Maka ilmu itu juga bagian daripada inti zatnya di dalam kitab Insan Kamil. Dan irodat itu kehendak untuk mewujudkan ilmu itu. Makanya ilmunya Allah ditulis pohon sebagai pena, air lautan sebagai tinta. Tidak akan pernah habis menulis ilmunya Allah. Karena itu perbendaharaan yang nggak akan pernah ada habisnya. Kun. Jika Allah berkehendak keluar. Ya, kalau ATM itu. ATM itu dikeluarkan nggak ada pernah habisnya. ATM apa? ATM ilmu. Ya kan? Jadi ATM Allah tahu maksudmu. ATM wis nyapa Allah tahu maksudmu. Jadi kita bingung-bingung. Permasalahan selesai dengan cara ATM. Allah tahu maksudmu, ya wis. Entah nono kiriman ATM transfer. Oh ya, transfer. Di dalam surat Al-Had diterangkan, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya suarukum tadi, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan akal, nafsu, hati, pendengaran, penglihatan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan batas umur. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai kedewasaan
Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Kok bisa Bar menceritakan tentang kejadian mani, jadi segumpal darah manusia tua mati. Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan tentang dan kami hidupkan bumi yang mati dengan air akhirnya jadi subur. Makanya rahim ibu itu bagaikan bumi yang kering, disiram air mani bapak menjadi subur, akhirnya timbul tumbuh-tumbuhan, yaitu anak-anak yang indah-indah. Bumi aja kering disirami air ya tumbuh. Seperti rahim ibu itu kalau kering disiram air mani bapak ya akhirnya loh kok hamil. Ya mesti sama sirami pak. Oh, papa siram-siram. Ya cuman hati-hati jangan asal nyiram. sembarang nyiram nggak pada tempatnya bisa jadi kehamilan di luar nikah, bahaya. Gua ya bang. Anak ya. Ayah. Masya Allah. Nanya apa enak bumi deh bang. Gue rohnya aja ya. Gue ini. Nah, Jadi kete om. Yora, jadi kete apa? Ya bengok-bengok. ya ngono ya kancamu. Wes jadi rasa geboh. Mulai kalau siram-siram ya hati-hati disiramkan di mana. Ya pokok jangan disiramkan di tempat yang subur. Sejane engko dadi kehamilan di luar nikah. Jadi anak di luar hukum jadi ini malah anak zina. Kancanya. Jadi di situlah kalau mau siram-siram biar jadi jatuh kehamilannya pakai hukum perkawinan. Itu ben tau iki anake sapa siram bini sapa. Siram. Ya sama saiki modelnya ini kabeh akhirnya berarti siram iku ora tukul kalah karo kabeh. Lah kok iso ya sebetulnya kendake Gusti Allah ngono lho Allah mendaki gak dadi dengan cara kabeh. Enek wasilahe wae. Kudune kan dadi, kaya di kabeh mereka dadi. Sehingga sangat jelas sekali bagaimana Allah menjelaskan perjalanan air mani menjadi manusia. Ya seperti itu gambaran huruf ta. Karena kita tidak bisa terlepas begitu saja dari huruf. Wah, guyu ngakak iki Mas Ahmad Muyadi. Siram-siram guyu. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Kemudian ketika ruh berada di dalam jasad, ruh bersama akal dan nafsu lupa akan perjanjian awal di alam luhut, yaitu perjanjian alastu birobbikum. Jadi ketika sebelum turun di dalam rahim ibu, di dalam bayi, alastu birobbikum untuk khusus roh idofinya. Karena kalau di dalam tulang sulbi itu ketika roh hayati membawa sifat perjalanan mani, memang ada fase alastu birobbikum kolubala. Itu masih dalam wadah secara dohir. Tapi kalau untuk membawa sifat roh idofi
Alastu birobikumnya ya. Registrasi lagi. Sanggup gak untuk membawa sifat ketuhananku? Qalu bala wa syahidna. Maka ketika akal kita dengan mengatakan bala, ketika kita menjadi alim di dalam alam ruh, begitu masuk kita lupa. Inilah kita diingatkan kembali secara rohani, nurani, dan Qur'ani. Benar gak? Secara rohani, secara nurani, secara Qur'ani. Maka Quran ini banyak menjelaskan tentang kejadian manusia. Biar tahu kodrat kita itu apa. Asal kejadian kita itu apa. Nah kalau kita tidak diingatkan dengan Quran ya, sudah ada Quran aja ujung-ujungnya manusia berasal dari kera. Teori evolusi Darwin. Ya, genetiknya kera dengan manusia lo gak sama. Kalau memang sama, coba manusia suruh menghambili kera. Bisa nggak kera itu hamil? Nggak bisa karena nggak segenetik. Coba kera menghambili manusia, bisa nggak menghasilkan manusia semi kera semi manusia? Langsung gokong itu akhirnya. Nggak bisa. Kemudian dia menyempurnakannya dengan meniup roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, ya kan? Berarti ketika tubuh telah sempurna dengan roh hayati, mulai dari mani sampai segumpal darah sampai jantung, lalu menjadi jasad yang disempurnakan, lalu ditutupkan ke dalam tubuh, berarti kan posisinya ada dua roh. Roh ketika membawa sifat hayati dan di sini ditiupkan ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Berarti ada fase peniupan roh yang berkait dengan sifat sami, sifat basir, dan sifat nurani. Itu yang dibawa oleh roh idofi. Tapi ketika menjadi mani, darah dan segumpal darah, kita belum punya pendengaran, belum punya penglihatan, juga belum punya hati nurani. Yang ada hanya bergerak, maju tak gentar menuju sasaran. Itu perintahnya. Ya gak? Wetmu lemah, lemah. Kamu menuju sasaran kemana lagi? Perintahnya harus ke sana. Coba. Ayah kau ke sana. Oh, lah diku. Salah sasaran ayah. Baru jalannya. Ya kan dong, Mas Haji. Haji nyimak Haji. Arek kidulmu lho yo. Ora Ya. apa-apa. Yo. Arek kidulmu maretan. Jadi perintahnya itu maju tak gentar menuju sasaran. Nah itu semboyannya air mani kan gitu. Gak menuju sasaran dadi bayi yo. Karena menyalahi perintah. Kok kesasar, ayahi salah. Jalan buntu. Kleru Kompas iki. gak kuat. Ora jarane kleru. Kompasnya gak kuat. Lah kok keliru. Munyer-munyer tok. Kleru ngisor. Ide buta map. Lah sopirnya ayah apa sih keliru. Karena gak disentak karena ini. Sherlock-e gak dikunci nang. Wis kandhanono kancamu nang. Sherlock-e. Ojo salah Sherlock nang, kancanane kancamu kandhanono, ojo salah Sherlock ya. Ora kuali. Buta map. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi kalau kita paham terhadap ayat seperti
Quran. Jadi kejadian manusia itu sangat mutlak sekali. Pasti ada persimbolannya. Apalagi huruf. Ya cuman walaupun datangnya kemudian atau terdahulu ya sama saja. Ya, kita bersyukur ada penyelarasan keilmuan huruf, penyelarasan dengan ilmu Quran. Karena Quran itu juga ada hurufnya. Kalau kita nggak mencari ilmunya ya, ya sama saja. Makanya kalau kita melihat titik tak di dalam diri kita, nah ini harus kita paham. Di mana titik tak di dalam diri kita? Satu di akal, satu di nafsu. Makanya ini nafsu kita harus dikendalikan oleh otak. Makanya di sini tempatnya ilmu, bukan tempatnya halusinasi. Silakan halu jika sudah ada ilmunya, loh. Itu namanya nanti jadi intuisi, kasab. Belum punya ilmu kok intuisi ya halu. Ilmunya harus diisi dulu, diinstal ilmunya. Nanti kelasnya bukan halu, tapi yang namanya kasab atau intuisi atau imajinasi atau tingkatan kasab khayali. Tapi ya harus pegang ilmu dulu. Nggak pegang ilmu jadinya ngeblank nanti itu. Koplak akalnya. Ora ning opo-opo kaya ning opo-opo ya. Oke, sadar tuh. Iya. Jadi alhamdulillah kita bisa memahami posisi huruf tak dengan titik 2 di dalamnya. Tentang bagaimana martabat akal dan nafsu sebagai faktor atau unsur batin, unsur roh. Sedangkan titik tak sebagai dohir menjadi perjalanan pertemuan air mani Adam dan sel telur ibu. Disitulah dua sifat genetika Nabi Adam membawa sifat laki dan genetika ibu Hawa membawa sel telur. Jadilah pertemuannya antara tulang dan darah, sumsum dan urat, daging dan kulit. Inilah pasangan dohir. Alhamdulillah. Semoga kajian huruf tak ini yang sudah kita selaraskan dengan Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan kita sampaikan benar-benar menjadi suatu pemicu kesadaran batin kita kepada Allah yang Maha menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan yang telah Allah ciptakan pada diri kita secara dohir wal batin. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang penuh dengan hikmah dan berkah, menjadi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita golongan orang-orang bersyukur kepada Allah dengan adanya penciptaan jasad kita ini dan batin kita ini melalui wasilah memahami martabat huruf tak. Amin ya rabbal alamin. Bikaromati huruf tak ya Allah, agisna ya Allah, wa ausuna ilaika wa ma'rifatika ya Allah. Bikaromati huruf tak, bi ilmu fi huruf tak ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Anta Rahman, anta alimu, anta muridu ya Allah. Ya Rahman agisna wa ausuna ilaika wa ma'rifatika ilaika ya Allah. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.